Semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, di konten kali ini kita mau bahas sebuah mobil medium SUV. Ini adalah Mazda CX-5 tahun 2016, yang mana harganya untuk sekarang ini udah sangat terjangkau banget. Jadi buat teman-teman yang pengen tetap tampil gaya dengan mobil medium SUV, yang sekarang kalau mobil-mobil medium SUV untuk barunya kayak CR-V atau CX-5 itu harganya sekarang udah range-nya di 500 sampai 600 juta. Dan untuk Mazda CX-5 tahun 2016 ini pasarannya sekarang cuma 200 jutaan aja. Ini adalah Mazda CX-5 yang udah facelift. Jadi Mazda CX-5 itu masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah di tahun 2012. Ya, itu pertama kalinya desain kodo ini keluar di Mazda CX-5 ini. Dan ini adalah pertama kali juga mobil yang dimasukkan Mazda Indonesia yang sudah full Stay Active. Jadi ini adalah Stay Active-nya itu bukan cuma di engine ya, ini Stay Active G, untuk mesinnya dia udah Stay Active body, Stay Active transmisi. Jadi ini mobil yang sudah full Stay Active. Sebelumnya Mazda di Indonesia itu jualan untuk mobil-mobil SUV, memang kebanyakan SUV-nya itu mendekati premium ya, kayak SUV CX-7 atau CX-9. Dan dengan masuknya CX-5 di Indonesia tahun 2012, mobil ini juga salah satu ujung tombak Mazda selain Mazda 2. Kalau kita lihat dari depan ya, 2016, sekarang ini 2023, berarti mobil ini sudah 6 tahun guys. Dan kalau kita lihat dari desain, ini sudah 6 tahun ya. Desainnya ini masih enak dilihat, masih modern, walaupun ini adalah desain bisa dibilang generasi pertama yang memang cuman facelift. Karena kan kalau untuk desain Mazda CX-5 terbaru, dia lampunya lebih menyipit, tekukan garisnya itu lebih membulat dibandingkan dengan Mazda CX-5 yang generasi pertama. Untuk lampu di sini ini yang keren, penyegaran di facelift. Dia ada DRL, Daytime Running Light, yang berbentuk alis ya, kata orang sih kayak mata burung hantu gitu kan. Dan mobil ini walaupun dari depan terlihat sporty, tapi menurut gua selain terlihat sporty, mobil ini juga terlihat mewah dan elegan. Jadi kayak menyatu jadi satu, mewahnya dapet, sportinya dapet, elegannya dapet. Di depan juga ada sensor parkir, dan ini ada ini guys, sudah ada fog lamp. Jadi fog lampnya memang kelihatannya kecil banget, jadi kayak menyorot gitu kayak proyektor, dan dia lampunya udah proyektor. Walaupun ini untuk lampu sennya dia masih menggunakan bohlam ya, belum lampu LED. Dan di teknologi tahun 2016 ini memang belum kayak mobil-mobil sekarang. Mungkin kalau mobil-mobil sekarang kameranya udah 4. Jadi ini di depan belum ada kamera, di samping belum ada kamera, paling ada kamera belakang doang. Oke, sekarang kita buka mesinnya. Oke, sekarang kita buka kap mesinnya guys. Jadi Mazda CX-5 ini adalah mesin Mazda yang pertama kali juga keluar di Indonesia yang sudah berteknologi Stay Active. Apa itu teknologi Stay Active? Mungkin kan bingung ya. Ketika desain kodo ini keluar, dia mengkampanyekan yang namanya teknologi Stay Active. Stay Active itu terbagi-bagi, ada Stay Active Engine, ada Stay Active Body, ada Stay Active Chassis, dan ada Stay Active Transmisi. Nah, untuk Stay Active Engine ini, ya ini seperti teknologi yang memaksimalkan mesin pembakaran. Jadi kalau di mana mungkin pabrikan-pabrikan di luar itu sudah mengembangkan di tahun-tahun segini, sudah mengembangkan teknologi yang namanya hybrid ya kan.
di mana motor listrik bergabung dengan motor bensin. Tapi Mazda melihat bahwa mesin bensin itu masih bisa dimaksimalkan lagi. Gimana dia bisa kita maksimalkan dari bahan bakarnya jadi lebih irit dan lebih bertenaga. Kalau Mazda Skyactiv yang pertama kali keluar di Indonesia, seingat Mas Ban, itu bermesin 2000 cc. Nah, untuk yang facelift ini dia juga keluar yang bermesin 2500 cc. 2500 cc Skyactiv dengan tenaga 185 PS seingat Mas Ban, dan torsinya ini juga lumayan 250 Nm. Teknologi Skyactiv ini memang luar biasa guys, karena mobil ini atau mesin ini ya enggak, mesin ini untuk rasio kompresinya itu lumayan besar, 1:13. Ya walaupun yang versi Indonesia itu dibikin 1:13, sebenarnya kalau yang versi-versi di luar untuk mesin Skyactiv Mazda itu kompresinya 1:14, dan itu adalah kompresi mesin bensin yang bisa dibilang tinggi, dimana rata-rata kompresi mesin bensin itu range-nya itu di 110, sekian sampai 111. Rasio kompresinya tinggi tapi nggak ngelitik loh, luar biasa. Jadi dia cukup menggunakan bahan bakar beroktan 91, ya antara Pertalite dan Pertamax gitu, lu campur aja kali ya. Dan dia tetap tidak ngelitik karena dia punya desain pistonnya itu memang bisa dibilang kayak ada jendolannya gitu, kayak agak benjol. Jadi walaupun kompresinya tinggi, dikasih dengan oktan yang tidak terlalu tinggi, dia nggak ngelitik. Harusnya kan kalau mesin-mesin berkompresi tinggi itu membutuhkan oktan yang tinggi juga, minimal ya Pertamax turbo lah ya nggak. Makanya bisa dibilang 2500 cc ini kalau teman-teman bandingin dengan merek-merek lain, mobil ini bisa dibilang lebih irit secara konsumsi bahan bakar. Terus untuk mesin lagi, untuk spare part gimana ya nggak? Ya ATPM-nya masih ada, masih berdiri di Indonesia, jadi teman-teman jangan khawatir untuk spare part-nya banyak. Tapi untuk perawatan yang di luar non-bengkel resmi, mungkin teman-teman yang pernah miara ini bisa tambahin di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman yang perawatannya di bengkel resmi, seingat Mas Ban, untuk perawatan Mazda 2 ini kalau teman-teman mungkin punya Honda yang sejenis, ya nggak beda-beda jauh lah. Kalau kita bicara biaya perawatan di bengkel resmi. Oke, sekarang kita lihat dari samping. Desain Mazda CX-5 ini dari samping tetap kelihatan sportinya dapat, elegannya dapat. Kalau gue ngelihat ya, Mazda CX-5 ini sepertinya memiliki prestis lebih dibandingkan dengan kompetitornya. Dengan budget 200 jutaan lebih, teman-teman bisa dapat mobil medium SUV yang masih enak dilihat. Sementara kan kalau sekarang kita compare aja mobil-mobil kayak apa ya, kayak low MPV Mazda Avanza atau Expander itu harganya range-nya itu udah di 250 sampai 300 juta. Untuk velg bisa dibilang ini velg menggunakan velg yang ukurannya paling besar di kelasnya. Dia menggunakan velg ring 19, jadi 225 55 ring 19. Untuk ukuran velgnya gede, depan dan belakang dia sudah menggunakan disc brake yang udah dilengkapi juga dengan teknologi ABS, EBD, dan brake assist. Wah, luar biasa, sampai terap guys. Cuman walaupun menurut gue ya, kalau untuk sebuah SUV idealnya sih ada roof rail gitu ya. Ini nggak ada roof rail, tapi setahu gue dia di sini ada kayak tempat baut buat naro roof rack. Jadi di sini udah disediain sama Mazda kalau misal teman-teman mau pasang crossbar, udah ada tempatnya. Kalau kita lihat dari bagian belakang, untuk lampu ini tidak sepenuhnya LED, tapi untuk lampu malamnya ini untuk dia bentuknya dia juga sporty, kayak lampu yang di depan agak melingkar. Dan untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih menggunakan bohlam. Di belakang juga ada sensor parkir 4 titik dan ada kamera mundur. Udah dari rear fogger, rear wiper, sama shark fin antena CD view guys. Jadi lu mau lihat dari depan, dari samping, dari belakang, memang mobil ini terlihat punya kelas guys. Jadi Mazda itu kalau teman-teman nonton kenapa sih banyak orang-orang yang pilih Mazda, emang Mazda itu di samping dari desain, dari fitur, dan
driving performance-nya. Jadi dia mobilnya memang didesain itu sama engineer-nya Mazda itu fun to drive. Sekarang kita buka bagasinya. Ini untuk bagasi, ini bagasinya gede banget. Namanya mobil dibikin 2 baris, otomatis ini bagasinya pasti besar. Jadi teman-teman gak usah khawatir mau bawa apa aja ya. Dulu waktu gua pernah pakai Mazda CX-5, jangankan bawa barang nih, bawa orang juga pernah. Orang suruh jongkok di sini 2 orang masih muat. Jadi ada teman gue tuh, gue suruh jongkok di sini pernah. Untuk ban serep dia ada di sini, tapi ini space saver. Jadi ini ban serepnya dia sedikit lebih tipis menggunakan velg kaleng. Jadi ini semacam ban yang temporary use only. Jadi cuman digunakan untuk sementara. Nah, untuk bikin rapi di sini juga ada covernya nih. Jadi ada covernya, tapi bukan cover boy ya. Ini cuman cover bagasi. Fungsinya apa? Ya fungsinya supaya barang bawaan kita nggak terlihat dari luar. Kan kalau kita bawa laptop atau apa, kalau terbuka gini terlihat dari luar kan memancing niat orang untuk berbuat jahat. Jadi ini bisa ditutup guys. Dan tutupnya kemana? Tutupnya ke sini. Lucu ya. Jadi begitu ini turun, otomatis ketutup. Oke, ketika kita butuh bagasi yang lebih luas, bangku yang tengah atau bangku baris kedua itu juga bisa ditekuk dengan formasi 40, 20, 40. Jadi kalau ini dia akan nekuk bangku yang sebelah kanan. Nah, kalau di sini dia ada 2 tuas nih, bisa dilihat ya. Nah, ini kalau nggak salah dia akan tekuk yang tengah. Oke, dan ini 1 tuas lagi dia akan tekuk yang paling kiri. Kita dapat, wah, bagasi yang jauh lebih luas dan dia itu rata guys, bisa rata. Oke, kita lihat interiornya. Ini, waduh, ini dari material dijamin bisa diadu sama kompetitor yang sama dengan tahun yang sama. Dia joknya secara desainnya ini sporty guys, jadi semi bucket ya, kayak desain jok-jok BMW. Jadi pinggang lu sedikit lebih dipeluk. Untuk joknya dia udah leather seat, dan di bagian setir dia juga udah dibalut kulit dengan jahitan asli ya enggak. Yang paling keren guys, full untuk bagian dashboard ini adalah material yang lembut untuk disentuh, soft touch material. Jadi terlihat banget bahwa mobil ini memang didesain itu mewah. Kalau kita dari bagian door trim, nah di bagian sini ini ada bagian yang seperti dilapis kulit. Jadi ini juga soft touch material dengan jahitan asli. Jadi nuansa mewah dan sportinya itu dapat banget di bagian interiornya. Dia sudah 6 airbag, jadi ada 6 titik airbag. Walaupun ini adalah tipe yang bukan GT ya, ini adalah tipe yang touring. Di samping itu dia juga sudah ada sunroof. Ini udah ada electric sunroof. Mana tadi kuncinya? Oh, ini dia. Nah, oh, andaikan kau tahu ya. Nah, mobil ini berpenggerak depan, transmisi otomatis, tapi ini adalah mobil ini berpenggerak depan dengan transmisi otomatis, dan untuk transmisi otomatisnya ini adalah Sky Active Automatic. Jadi Sky Active Automatic itu seperti transmisi otomatis yang menggunakan dual clutch. Dia bukan CVT ya, dia dual clutch, sehingga tarikannya dapat dan perpindahan giginya juga tetap halus. Dan juga penyaluran tenaga dari mesin ke roda itu tetap linier. Jadi mobil ini tetap responsif. Ini adalah tipe yang touring, jadi ada beberapa fitur yang memang nggak ada dibandingkan dengan tipe yang GT, tapi nggak banyak. Kalau tipe GT itu ada fitur kayak lane departure warning, ya seperti fitur-fitur ADAS lah ya. Tapi di tahun 2016 itu fitur yang canggih. Tapi sebenarnya di sini dia juga udah lengkap. Dia untuk AC dia sudah dual zone ya, digital dual zone. Jadi antara kanan dan kiri dia bisa disetel di temperatur yang berbeda. Dan untuk head unit, wah,
Ini head unitnya dia udah ada navigasi. Nah, ingat gua untuk head unit ini bisa di-upgrade tuh kalau teman-teman yang pengen bisa di-play untuk fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk lampu dia udah full auto, jadi udah ada auto light. Jadi kalau gelap atau masuk terowongan dia bisa nyala sendiri. Terus juga untuk viper dia juga udah auto. Jadi kalau hujan dia bisa nyapu sendiri. Hujan makin deras dia kencang sendiri. Dan lampunya ini yang bagian depan dia juga udah canggih. Arah sinarnya bisa membelok mengikuti setir. Jadi kalau kita belok kanan, dia arah sinarnya juga dia akan membelok ke kanan. Kita belok kiri, dia arah lampunya juga akan membelok ke kiri. Ke belakang. Kalau ke belakang lu mundur namanya. Udah ada fitur iStop. Ya, fitur iStop ini kalau di Jakarta atau jalanan yang kota-kota besar yang kondisinya macet emang kayaknya bukan kurang cocok ya. Karena lu sering stop and go. Karena fitur iStop itu kalau kita stop mesin mati. Ya kan, lu mau jalan lu injek gas mesin hidup. Jadi kan dia akan mati start gitu kan. Itu yang bikin aki jadi boros guys. Jadi kalau ada yang bilang wah akinya boros tahun sekali harus ganti, karena fitur iStop ini mendingan kalau kita baru ngidupin fitur iStopnya langsung dimatiin aja. Kenapa dimatiin? Ya supaya nggak start mati. Tapi kalau di daerah yang nggak macet, yang kita cuman kalau berhenti di lampu merah doang, ya itu cukup lumayan membantu untuk efisiensi bahan bakar. Karena kita berhenti di lampu merah, ya kan, berhenti di lampu merah kan bisa semenit ya kan. Apalagi kalau lampu merah yang di buah batu Samsat itu kayaknya 2 menit lebih. Itu kan mesin mati ya kan lebih hemat juga untuk bahan bakarnya. Untuk rem parkir dia sudah electric parking brake. Nah, jadi ini lepas dan ini ngerem. Nah, ini yang keren juga untuk pengaturan head unit bisa kontrolernya dari sini. Jadi kayak macam mobil-mobil mewah Eropa guys. Ya enggak? Keren banget ya. Untuk sun visor ada etolnya sebentar. Ini ada lampunya. Sebelah sini juga ada lampunya, ada kacanya. Jadi kalau lu yang nggak pede, lu bisa sering-sering ngaca. Kalau mukanya udah ganteng kayak gua, fitur ini sih udah nggak perlu. Nah, ini ada tempat kacamata. Gila loh, keren banget. Dan ada fitur yang paling keren di mobil ini. Untuk audio, dia speakernya sudah Bose audio. Oh, Bose. Weh, kalau udah Bose itu suaranya mantap guys. Dan satu lagi guys, untuk dia udah photochromic mirror. Jadi untuk spion tengah ini kalau ada yang ngedim dari belakang nggak bikin mata lu pedes, karena dia bisa ngeredup sendiri. Luar biasa. Otomatis gitu ya? Otomatis. Oke, kita duduk ke bangku bagian belakang. Nah, ini di bagian belakang ini lega, karena mobil ini cuma 2 baris. Kalau mobil medium SUV yang 2 baris, insya Allah pasti lega. Karena kan sebenarnya bisa dibikin 3 baris. Ini kalau mobil-mobil yang dirakit di desain di Indonesia, ini pasti udah dijejel ini. Jadi 3 baris. Jadi lega dan mewah karena di sini juga ada armrest yang juga udah ada cup holdernya. Sorry. Dan di depan dia juga udah ada konsol box guys. Tuh. Nah, yang cukup besar, dan sini ada power outletnya. Mantul. Ada kekurangan sebenarnya kalau gue duduk di bangku bagian belakang. Dia kalau nggak salah nggak bisa rebah banget. Jadi ya udah segini udah nggak bisa mundur, nggak bisa. Jadi kayak dia cuman ditekuk, terus nyeklok udah. Jadi dia memang duduknya posisinya ini agak apa ya? Agak tegak gitu. Jadi kurang mundur dan nggak bisa mundur. Jadi ini udah kayak mati seperti ini untuk posisi duduknya. Tapi kata Mazda, ini adalah posisi duduk yang ergonomis. Jadi nggak bikin kita capek ketika perjalanan jauh. Udah pas katanya diukur seperti ini. Oke, guys, sekarang kita cobain aja mobilnya. Oke, guys, sekarang kita cobain aja mobilnya. Tadi gua ada sedikit yang lupa. Pertama,
Untuk pengaturan setir, dia sudah tilt steering dan telescopic steering. Jadi luar biasa ya untuk pengaturannya. Dan untuk jok untuk tipe yang touring, dia yang elektrik hanya bagian driver side, jadi cuman di bagian supir doang dan belum ada memorinya. Beda sama yang tipe GT. Kalau untuk yang tipe GT, dia untuk elektrik joknya itu di kanan dan kiri dan dia ada memory seatnya. Dan untuk yang tipe touring ini dia belum ada pedal shift, tapi kalau misalnya teman-teman mau tambahin pedal shift itu bisa, itu opsinya ada di bengkel resmi ya. Oke, sekarang kita cobain aja mobilnya. Oke, dia ada electric parking brake, dan untuk mode mengemudi dia ada mode sport dan normal. Jadi kalau mode sport memang untuk tarikannya dia lebih enak, tapi untuk konsumsi bahan bakarnya ini lumayan. Oke, ini mobilnya masih enak guys. Oke guys, ini mobilnya masih enak. Mobil keluaran tahun 2016, tapi masih asik banget. Dan ini juga yang 2500 cc. Secara tenaga dia, wow, ini tenaganya besar, 185 PS dengan torsi hingga 250 Nm. Jadi lu gak usah khawatir pada saat lu ngebut. Waduh, itu asik. Walaupun 2500 cc untuk konsumsi bahan bakar, bisa dibilang teknologi Skyactiv ini membuat mobil ini nggak boros-boros banget. Jadi untuk pemakai dalam kota, ada yang bilang range-nya di 18, 19 hingga 110. Tapi balik lagi ke kondisi kemacetan dan cara mengemudi. Dan untuk kondisi campur ya, antara dalam kota dan tol itu rata-rata di 110 atau 112. Dan yang menariknya untuk rute di tol, jadi kalau ngebut atau di luar kota, jadi ada yang pernah gue baca, dia jadi ngisi di tol ya kan, terus di reset dia hitung untuk pemakaian konsumsi bahan bakarnya itu kalau menurut MID itu di 5,1 liter per 100 km. Jadi at least itu bisa mencapai hampir 1 berbanding 20. Irit banget untuk mobil 2500 cc ya. Dan Mazda dibandingkan dengan kompetitornya, kan kompetitor ini ada X-Trail, ada CR-V. Ya menurut gue untuk Mazda CX-5 ini salah satu mobil yang kalau teman-teman suka nyetir, ini memang didesain untuk lebih fun to drive. Jadi ini enak banget kalau kita bawa sendiri. Oke, jadi kalau teman-teman yang punya budget 200 jutaan, mobil ini masih cocok dan worth it banget untuk dibeli sekarang. Walaupun ini 2016, sekarang 2023, tetap masih enggak ketinggalan zaman. Kalau orang nggak tahu, ya kan, Mazda CX-5 ini kan bisa dibilang kan di jalanan itu kan jarang. Jadi kalau orang nggak tahu kalau mobil ini 2016. Bisa jadi kalau orang yang nggak ngerti, dikira mobil ini adalah mobil 2023 guys. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.